Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya. Masih pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan membahas materi terkait dengan basis data. Dalam sebuah organisasi yang besar, sistem database merupakan bagian penting pada sistem informasi karena diperlukan untuk mengelola sumber informasi pada organisasi tersebut. Untuk mengelola sumber informasi tersebut, yang pertama kali dilakukan adalah merancang suatu sistem database agar informasi yang ada pada organisasi tersebut dapat digunakan secara maksimal. Untuk selengkapnya, jangan skip video ini dan stay tune. Lalu apa saja yang akan saya bahas pada materi kali ini? Yang pertama yaitu konsep pengorganisasian file, yang kedua pengertian basis data, yang ketiga struktur basis data, yang keempat struktur basis data hierarki, yang kelima struktur basis data jaringan, yang keenam struktur basis data relasional, yang ketujuh web database, yang kedelapan data warehouse, yang kesembilan arsitektur basis data, dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah penggunaan basis data gudang data. A. Konsep pengorganisasian file. Menurut Kenneth tahun 2008, sistem komputer mengorganisasikan data ke dalam sebuah hierarki yang dimulai dengan bit atau byte menuju field, record, dan basis data. Sebuah bit mewakili unit terkecil dari data yang dapat disimpan dalam komputer. Sekumpulan bit disebut byte, mewakili sebuah karakter tunggal yang dapat menjadi huruf, angka, atau simbol lainnya. Pengelompokan karakter menjadi sebuah kata, sekumpulan kata, atau bilangan lengkap, seperti nama atau usia seseorang dinamakan field. Sekumpulan field yang saling berhubungan seperti nama siswa, mata kuliah yang diambil, tanggal, dan nilainya berkumpul menjadi sebuah record. Kumpulan record yang jenisnya sama dinamakan file. Sekumpulan file yang berhubungan akan membentuk basis data atau database. Pengertian basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas sekumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program atau DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Dalam sebuah basis data, secara lengkap terdapat beberapa komponen-komponen utama. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua sistem operasi atau operating system, yang ketiga basis data itu sendiri atau database, yang keempat sistem aplikasi perangkat lunak pengelola basis data atau DBMS, yang kelima pemakai atau user, dan yang keenam yaitu aplikasi atau perangkat lunak lain yang bersifat opsional. Yang C ada struktur basis data. Sistem manajemen basis data atau database manajemen sistem atau biasa disebut dengan DBMS adalah perangkat lunak atau software yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses bagi program aplikasi. Struktur basis data adalah cara data di organisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui sistem manajemen basis data. Yang D ada struktur basis data hierarki. Struktur basis data hierarki dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Menurut Sutejo, basis data hierarki menggambarkan sekumpulan record yang dihubungkan satu sama lain melalui hubungan berdasarkan pointer yang membentuk struktur pohon. Yang E ada struktur data basis data jaringan. Set sebuah hubungan disebut set. Setiap set terdiri dari paling tidak dua macam record. Satu record memiliki induk dan satu record anggota sama dengan anak. Satu set mewakili satu hubungan 1 M antara pemilik dan anggota.
Yang F ada struktur basis data relasional. Konsep dari struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field data yang sama, akan mudah untuk dipergunakan dan dipahami. Kemudahan penggunaan memiliki arti yang sangat penting ketika organisasi menjadi lebih datar atau ketika telah diorganisasikan sehingga memiliki lapisan manajemen yang lebih sedikit, akan terdapat lebih banyak spesialis yang tersedia untuk mengumpulkan data dari sistem berbasis komputer dan membuat laporan bagi manajer. G ada web database. Pada sistem web yang statis, halaman web ini hanya berfungsi untuk menyajikan informasi-informasi. Untuk membuat web bersifat interaktif, diperlukan fasilitas yang menerima respon dari pengguna. Sementara itu, penambahan fasilitas seperti video atau audio dapat membuat alamat web tampak dinamis. Menurut Kenneth, tahun 2008, gudang data atau data warehouse adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Datanya muncul dari banyak sistem transaksi operasional inti, seperti sistem penjualan, akun pelanggan, dan manufaktur, dan mungkin meliputi data dari transaksi web. Yang I ada arsitektur basis data. Dalam pembangunan sistem basis data, analisis sistem harus dapat menentukan dalam model arsitektur mana basis data itu akan diletakkan. Di titik dari penempatannya, menurut Sutejo tahun 2002, arsitektur basis data dapat dikategorikan ke 3 bagian. Yang pertama yaitu sistem basis data tunggal. Pada arsitektur ini, basis data dan aplikasinya diletakkan pada komputer yang sama yang tidak berada dalam lingkungan jaringan, sehingga basis data itu hanya dapat diakses oleh aplikasi tunggal. Sistem ini biasanya digunakan pada perusahaan berskala kecil. Yang kedua ada sistem basis data terpusat. Pada arsitektur ini, lokasi basis data secara fisik berada pada komputer pusat dalam suatu lingkungan jaringan. Meskipun pemasukan dan akses data dapat dilakukan dari berbagai terminal yang terhubung ke komputer tersebut, namun proses pengolahan data hanya berlangsung di komputer pusat. Dengan sistem ini, komputer pusat menjadi titik krisis dari proses pengolahan basis data. Yang ketiga ada sistem basis data terdistribusi. Pada arsitektur ini, salinan basis data baik sebagian maupun secara keseluruhan terdistribusi di beberapa lokasi. Pada model ini, titik krisis pada sistem terpusat dapat dihindari. Namun pada sistem ini, tantangan terbesar yang dihadapi adalah proses pengintegrasian untuk menjaga konsistensi data yang tersebar di beberapa lokasi. J. Penggunaan basis data gudang data. Menurut Kenneth, gudang data adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Datanya muncul dari banyak sistem transaksi operasional inti seperti sistem penjualan, akun pelanggan, dan manufaktur, dan mungkin meliputi data dari transaksi web. Gudang data menggabungkan dan menstandarkan informasi dari basis data operasional yang berbeda sehingga informasi dapat digunakan di seluruh perusahaan untuk analisis dan pembuatan keputusan manajemen. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. See you next time.